Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai homili dengan pemberkatan lilin corona. Maka mari kita ikuti. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh cinta, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyiapkan budi dan hati kami menyambut kedatangan Sang Almasih. Demikianlah Engkau mengajak kami berjaga-jaga, penuh sukacita dan pengharapan. Kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas lilin-lilin corona, tanda penantian kami 4 minggu menjelang kelahiran Yesus Putra-Mu. Berkatilah dan sucikanlah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agar dalam setiap langkah kehidupan kami senantiasa menyertakan Engkau dalam berjaga-jaga dan membangun kerinduan akan datangnya keselamatan melalui Yesus Sang Almasih. Biarlah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pada suatu ketika saya diundang untuk makan malam di suatu kenalan keluarga. Ini terjadi di Amerika. Karena diundang, kemudian kami deal dengan tanggal, dan saya dengan 2 teman saya berangkat ke luar kota menuju ke keluarga yang mengundang itu. Kami santai, nyetir, saya yang setir. Terus kemudian ketika memasuki halaman, keluarga itu sudah siap tepat pada waktunya, jam 4 sore. Mereka sekeluarga sudah siap di tangga pintu masuk, dan halamannya luas dan sudah di sana jalan. Jadi langsung kelihatan ketika ada tamu datang. Mereka sudah siap, dan ketika kami datang turun dari mobil, mereka langsung menyambutnya dengan hangat. Satu persatu bapak, ibu dan kedua anaknya itu menyambut dengan hangat. Saya terheran-heran atas satu hal, dan saya menjadi malu atas satu hal, yaitu mereka ketika menyambut kami itu dengan pakaian yang lengkap. Yang kakung, yang bapak itu dengan jas, dengan dasi, dengan sepatu sangat rapi, rambut tersisir. Yang ibu juga dengan dress seperti pakaian pesta. Saya kaget. Dan anak-anaknya didandani sedemikian cantik. Maka kita datang dengan terheran-heran dan agak bingung gitu kan. Loh, katanya disuruh makan malam di sini. Kayaknya kita mau diajak pergi deh. Mungkin mau ke restoran atau ke kondangan. Maka ketika sudah duduk saya bertanya, kita mau kemana sore ini? Kok semua rapi? Dan mereka menjawab dengan juga bingung, dengan mengatakan, saya mengundang Anda untuk makan malam di rumah saya sore hari ini. Acaranya hanya satu, kita makan malam. Kaget dan saya semu isin. Karena ketika saya datang, saya pakai kaos oblong, pakai sepatu jeans dan pakai celana jeans dan pakai sepatu, kalau orang menyebut sekarang mungkin sneakers. Sementara yang menerima saya adalah orang yang dengan pakaian lengkap, dengan keramahan, dan bahkan ketika kita masuk ke ruang tamu, musik dilirihkan, TV dimatikan. Mari kita lihat seperti apa kultur yang sedang saya kepadanya sangat gagap itu. Kultur menghormati, kultur menyambut tamu, kultur yang sangat luar biasa elegan. Ketika kita menirunya, orang bingung. Kalau aku turun dari tangga dan pakai sepatu dan pakai baju, karyawan sudah bertanya, Romo mau kemana?
padahal mengarep nemoni tamu. Kok sepatunan, kok nggo klambi? Aneh. Lihat. Tetapi poinnya adalah bukan soal malu, poinnya adalah ketika menyambut siapa yang saya harapkan datang, saya rapi dan pantas menyambutnya. Itu yang diungkapkan oleh keluarga yang menerima kami datang. Malu bener loh. Kalau saya ingat itu malu, kok aku dadak takon arep dijak ning ndi. Dan jawaban itu sangat memalukan juga. Loh, kita akan menyambut Anda sebagai tamu. Kita akan makan malam di rumah kita ini. Untung aku lanjutakan. Loh kok rapi? Malah saya di sini ya. Nah, saudari-saudara, kiranya ketika kita sekarang memasuki masa Advent disebut berjaga-jaga. Adventus artinya kedatangan. Jadi menanti kedatangan, menanti kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Mesias. Apa yang perlu dilakukan? Tidak sekedar compang-camping, tidak sekedar tiba-tiba, oh Tuhan sudah datang, ayo kita rayakan. Enggak, tetapi sejak awal kita sudah diperingatkan, berjaga-jagalah, dandanlah, bersiap dirilah, sehingga ketika saya berjumpa dengan Sang Mesias, aku siap, aku pantas memakai pakaian untuk menyambut Sang Juru Selamat. Tentu saja yang sedang saya aturkan bukanlah sekedar berpakaian. Itu tadi hanya analogi disebutnya. Yang ingin saya katakan adalah Advent itu masa persiapan menyambut kedatangan Sang Almasih. Ada dua aspek. Yang pertama adalah menyambut kedatangan Almasih Tuhan Yesus yang lahir di kandang pada tanggal 25 Desember 4 minggu lebih sedikit nanti. Maka kemudian yang kita pikirkan adalah corona, ya kan? Terus nanti dekor gua kelahiran, nanti kemudian bagaimana pembagian wilayah, nanti kemudian saya harus berpakaian apa, nanti kemudian keluarga kami akan pesta apa dan seterusnya. Itu baik. Tetapi sesungguhnya poin kedua jauh lebih penting, yaitu Advent itu membangun dandan-dandan siap-siap dengan pertobatan dan dengan hidup yang lurus untuk suatu saat Allah Mesias datang untuk yang kedua. Ini yang sering kita lupa, bahwa ketika kita masuk masa Advent, kita digiring dan dituntun oleh Tuhan untuk menata hati, untuk berdandan. Siapa tahu suatu saat ketika Tuhan datang, aku sudah siap menyambutnya, yaitu kematian, yaitu hari akhir, yaitu kiamat kita. Serem kan sebenarnya? Tetapi gereja juga ingin mengajak bahwa kedatangan Mesias bukan kedatangan yang seram. Kedatangan Mesias itu kedatangan yang penuh kita rindukan. Itulah kenapa dalam lilin Koronka di antara 4, satu lilin di antara 3 ungu adalah pink, yaitu pada minggu yang ketiga nanti yang menandakan minggu Gaudete, minggu sukacita. Kenapa? Karena Mesias datang. Kita sudah siap, sudah menyiapkan 3 minggu. Gitu loh kurang lebih inti dari perayaan ini. Maka saudara-saudara, tidak heran kalau bacaan hari ini bukan soal kelahiran Mesias, bukan, tetapi soal kiamat. Bacaan hari ini soal kiamat, saudara-saudara, soal akhir zaman. Dan kita diajak untuk berjaga-jaga. Akan ada tanda-tanda matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora lautan. Serem kan? Yang digambarkan adalah suasana seram, matahari mati, bintang-bintang tabrakan dan jatuh ke bumi, dan aneka hancur semuanya. Itu kiamat yang digambarkan.
Dan kemudian pada saat itu kita dihibur karena kita diingatkan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Maka berjaga-jagalah supaya nanti tidak kaget ketika suatu saat Tuhan menghendaki kita mati dan kiamat. Itu saya menekankan pesan yang kedua. Tetapi bukan dengan sikap takut sehingga bahkan tidak melakukan apapun, tetapi dengan sikap pengharapan dan sukacita, sehingga kita ganti pakaian, sehingga kita menata kamar, sehingga kita mempersiapkan tamu, sehingga kita meletakkan vas bunga di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mempersiapkan Natal, tetapi jauh ke sana kita menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan. Selamat memasuki masa Advent. Amin.